Di balik gemerlap peradaban manusia, tersembunyi kisah-kisah suram tentang kota-kota yang dulu megah, namun kini hanya menyisakan runtuhan. 5 kota ini tercatat dalam sejarah, bukan karena kejayaannya, melainkan karena kehancuran yang begitu dramatis. Dikatakan bahwa kota-kota ini telah menerima kutukan ilahi. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Mengapa peringatan yang telah diberikan tidak dihiraukan? Temukan jawabannya dalam kisah yang tak lekang oleh waktu, yang tersimpan dalam reruntuhan sejarah. Pompei adalah kota kuno yang terletak di wilayah Campania, Italia, didirikan oleh suku Oscan sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Awalnya hanya sebuah pemukiman kecil, kota ini berkembang pesat menjadi pelabuhan penting di wilayah Napoli, berkat lokasinya yang strategis. Letaknya di kaki Gunung Vesuvius, satu-satunya gunung berapi aktif di daratan Eropa, menjadikan tanah di sekitar Pompei sangat subur. Kondisi ini sangat ideal untuk pertanian anggur dan zaitun, yang menjadi tulang punggung perekonomian kota. Kesuburan tanah inilah yang mendorong pertumbuhan Pompei menjadi kota makmur selama berabad-abad. Meskipun Gunung Vesuvius sudah lama tidak meletus, penduduk Pompei tampaknya tidak menyadari ancaman yang tersembunyi dari gunung berapi tersebut. Pada tahun 79 Masehi, letusan dahsyat gunung ini menghancurkan kota dan menguburnya dalam lapisan tebal abu vulkanik. Kota yang saat itu berada di bawah kekaisaran Romawi ini dihuni oleh banyak orang keturunan Romawi yang membawa serta budaya dan kebiasaan Romawi ke dalam kehidupan sehari-hari. Pompei juga terkenal dengan banyaknya rumah bordil yang tersebar di seluruh kota. Diperkirakan ada sekitar 35 rumah bordil, meski luas kota hanya sekitar 12 km persegi, dengan populasi sekitar 15.000 orang. Jalanan kota dihiasi dengan pahatan palus, simbol alat kelamin laki-laki, yang digunakan sebagai petunjuk arah ke rumah-rumah bordil. Ini memudahkan pendatang, termasuk mereka yang mabuk atau tidak menguasai bahasa setempat, untuk menemukan lokasi tersebut. Prostitusi di Pompei tergolong sangat murah dibandingkan dengan daerah lain di Kekaisaran Romawi, dengan tarif yang sebanding dengan seperempat harga segelas anggur. Tidak hanya praktik prostitusi yang umum, grafiti di dinding kota juga menunjukkan bahwa homoseksualitas dan pelecehan anak bukan hal asing di Pompei. Hal ini membuat kota tersebut mendapat julukan sebagai kota maksiat. Meskipun Pompei juga dikenal karena arsitektur megahnya dan kekayaan seni yang dimiliki. Kota ini adalah contoh kehidupan Romawi yang kompleks, di mana kemewahan, kebejatan moral, dan seni berbaur menjadi satu hingga akhirnya tertutup abu Vesuvius yang menandai kehancurannya. Akhirnya, ketika kegiatan maksiat di kota ini semakin merajalela dan menjadi hal biasa, pada 24 Agustus tahun 79 Masehi, sekitar tengah hari, Gunung Vesuvius meletus dengan dahsyat. Gunung tersebut memuntahkan kolom erupsi setinggi 33 km, yang disusul oleh hujan abu vulkanik dan batu apung yang menimpa Pompei serta daerah sekitarnya. Ketebalan erupsi menyebabkan kegelapan di siang hari dan membuat penduduk kesulitan bernapas, sehingga banyak yang tak mampu melarikan diri. Pada malam harinya, letusan mencapai puncaknya dengan serangkaian awan panas mematikan yang melaju cepat dan menyapu seluruh kota, menewaskan siapapun yang masih ada di sana. Meskipun jumlah korban tidak pasti, diperkirakan sekitar 2.000 orang tewas di Pompei. Sebagian penduduk berhasil melarikan diri pada tahap awal, namun mereka yang terlambat atau memilih bertahan, menghadapi kematian yang mengerikan. Kota yang pernah hidup dengan maksiat ini akhirnya hancur, terkubur, dan terlupakan selama lebih dari 1.700 tahun. Madain Saleh, juga dikenal sebagai Al-Hijar, adalah kota kuno yang penuh misteri dan sejarah di Arab. Terletak di barat laut Arab Saudi, kota ini merupakan situs arkeologi yang menyimpan jejak kejayaan masa lalu kaum Tsamud, salah satu kaum yang pernah tinggal di sana. Dalam pandangan Islam, Madain Saleh memiliki makna penting, terutama terkait dengan kehancuran kaum Tsamud akibat pembangkangan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Tsamud merupakan keturunan dari kaum Ad yang juga dihancurkan oleh Allah karena kedurhakaan mereka. Kaum Tsamud dikenal ahli dalam memahat gunung menjadi rumah dan istana megah, dan peninggalan-peninggalan arsitektur mereka masih bisa dilihat di Madain Saleh.
Dalam Al-Quran, kaum Tsamud disebut sebagai umat yang diberi banyak nikmat oleh Allah. Namun, mereka tidak bersyukur dan malah berpaling dari jalan yang benar. Allah mengutus Nabi Saleh alaihissalam untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang lurus dan meninggalkan perilaku sesat. Namun, kaum Tsamud tetap membangkang. Mereka menyembah berhala dan merasa berhala-berhala itu bisa melindungi mereka. Padahal, semua yang ada di dunia adalah ciptaan Allah. Kesombongan kaum Tsamud karena kekayaan dan kemampuan mereka membangun kota megah membuat mereka menolak ajaran Nabi Saleh. Bahkan, mereka mengejek dan menentang peringatan Allah. Allah memberikan mukjizat melalui Nabi Saleh berupa unta betina yang keluar dari batu besar sebagai bukti kebenaran ajaran Nabi. Unta ini sangat istimewa dan menghasilkan susu yang cukup untuk semua penduduk. Allah memerintahkan agar mereka tidak mengganggu unta tersebut. Namun, kaum Tsamud tetap durhaka. Mereka membunuh unta tersebut yang menjadi puncak pembangkangan mereka. Nabi Saleh memperingatkan bahwa azab Allah akan datang dalam waktu 3 hari jika mereka tidak bertaubat. Seperti yang diperingatkan Nabi Saleh, 3 hari kemudian azab Allah pun datang. Sebuah gempa dahsyat menghancurkan seluruh kota Madain Saleh, menewaskan seluruh penduduk yang durhaka. Kota megah itu hancur dalam sekejap, meninggalkan pelajaran bagi generasi berikutnya. Dalam Al-Quran, kisah kaum Tsamud disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 78. Maka mereka dibinasakan oleh gempa yang dahsyat, lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Ayat ini menggambarkan betapa hebatnya azab yang menimpa mereka sebagai peringatan bagi umat manusia. Ashabul Ros adalah kaum yang hidup pada masa lampau dan disebut dalam Al-Quran sebagai salah satu kaum yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Ashabul Ros berarti penghuni sumur atau pemilik sumur, karena kehidupan mereka sangat bergantung pada sebuah sumur besar yang menjadi sumber air utama mereka. Mereka tinggal di wilayah yang diduga berada di antara Yamamah dan Hadramaut di Jazirah Arab. Kehidupan mereka berkembang di sekitar sumur tersebut, yang tidak hanya menjadi sumber air tetapi juga simbol kemakmuran. Mereka mengembangkan pertanian dan peternakan, menjadikan mereka salah satu kaum yang cukup maju pada masa itu. Namun, nikmat yang diberikan Allah berupa air melimpah justru mereka salah gunakan. Ashabul Ros mulai menyimpang dari ajaran tauhid dan menyembah pohon cemara besar yang tumbuh di dekat sumur. Pohon ini dianggap suci dan dijadikan berhala, menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang seharusnya mereka sembah. Tak hanya menyembah pohon, mereka juga membuat patung-patung dewa dan melakukan ritual serta persembahan kepada pohon tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya mengutus seorang nabi untuk mengingatkan mereka dan mengajak kembali ke jalan yang benar. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa nabi tersebut adalah Nabi Syuaib, namun ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa nabi tersebut tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Nabi ini mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Ia mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan, termasuk sumur yang menjadi berkah bagi mereka. Namun, kaum Ashabul Ros menolak, bahkan memusuhi Nabi tersebut. Mereka terus bertahan dalam kemusyrikan, meskipun Allah memberi mereka waktu dan kesempatan untuk bertaubat. Setelah sekian lama menolak ajakan Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada mereka. Azab ini datang secara bertahap. Pertama, terjadi kekeringan panjang, di mana hujan berhenti turun, tanaman mereka mati, dan ternak mereka kelaparan. Kemudian, sumur yang menjadi sumber kehidupan mereka tercemar, airnya berubah warna dan berbau busuk, membuatnya tak layak dikonsumsi. Selanjutnya, gempa bumi mengguncang wilayah mereka, menghancurkan bangunan-bangunan yang telah mereka bangun. Puncak dari azab ini adalah tanah di sekitar sumur mereka runtuh, menelan kaum Ashabul Ros bersama harta benda dan berhala yang mereka sembah. Menurut beberapa riwayat, mereka bahkan terperosok ke dalam sumur tersebut. Kisah Ashabul Ros ini tercantum dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 38, "Dan kami binasakan kaum Ad, Samud, penduduk Ar-Ros, dan banyak generasi-generasi di antara mereka. Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami binasakan dengan sehancur-hancurnya."
Pada suatu hari di desa Legetang, warga mendapati banyak binatang liar seperti monyet, kera, dan babi hutan berkeliaran di sekitar desa. Padahal binatang-binatang ini tidak biasanya ada di sana. Mereka menyadari bahwa hewan-hewan ini berasal dari puncak gunung Pengamun-Amun yang berada jauh dari desa. Warga desa kemudian mengadakan musyawarah dan menyimpulkan bahwa kehadiran hewan-hewan tersebut mungkin merupakan tanda akan adanya musibah besar. Mereka percaya bahwa hewan-hewan ini bisa memprediksi bencana. Untuk mengantisipasi kemungkinan longsor, mereka memutuskan untuk membuat parit di lembah Gunung Pengamun-Amun. Meski jarak antara Gunung Pengamun-Amun dan Desa Legetang cukup jauh, warga tetap berusaha membuat parit dengan bergotong royong. Desa Legetang yang terletak di dataran tinggi Dieng, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, dikenal dengan tanahnya yang subur. Tanaman seperti semangka di desa ini bisa tumbuh lebih besar dibandingkan desa lain. Setelah parit selesai dibuat, aktivitas di Desa Legetang kembali normal. Desa ini dikenal makmur dengan sedikit orang miskin dan banyak saudagar kaya yang sering menghabiskan waktu untuk berjudi dan melakukan kesenian lengger yang sering diwarnai tindakan asusila. Hal ini menjadi hal yang biasa di desa tersebut. Pada malam tanggal 17 April 1955, hujan lebat disertai petir dan guntur mengguncang desa. Suara ledakan besar terdengar hingga ke desa-desa sekitar, namun tidak ada yang berani mencari tahu penyebabnya. Keesokan paginya, desa tetangga terkejut menemukan bahwa desa Legetang telah tertimbun tanah dari puncak Gunung Pengamun-Amun. Sekitar 332 penduduk asli dan 19 orang dari desa lain tewas dalam bencana ini, sementara hanya 2 orang yang selamat. Secara logika, tampaknya tidak mungkin longsor dari gunung yang jauh dapat menimpa desa tersebut, apalagi setelah warga membuat parit sebagai antisipasi. Beberapa orang berpendapat bahwa ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak masuk akal secara nalar manusia. Meski ada penjelasan ilmiah yang mungkin bisa menggambarkan bencana ini, banyak yang merasa bahwa hanya azab yang dapat menjelaskan kejadian ini. Akhirnya, tidak ada yang tersisa kecuali kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membinasakan desa tersebut. Kota Sodom adalah salah satu kota yang namanya diabadikan dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi umat manusia. Terletak di sekitar lembah Siddim di dekat Laut Mati, kota ini menjadi simbol kehancuran akibat perbuatan maksiat dan penolakan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kota ini memberikan pelajaran tentang konsekuensi dari kekufuran dan perilaku yang menyimpang dari fitrah manusia. Menurut para ahli, kota Sodom diperkirakan berada di wilayah yang kini termasuk Yordania dan Palestina, dekat Laut Mati. Dahulu, wilayah ini dikenal subur dengan banyak kebun dan mata air, sebagaimana disebutkan dalam surah Ad-Dukhan ayat 25-26, yang menggambarkan betapa melimpahnya sumber daya alam di sana. Kemakmuran Sodom tidak diiringi dengan moralitas yang baik. Penduduknya terkenal karena perilaku menyimpang, terutama praktik homoseksual, yang disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 80-81 sebagai pelanggaran berat terhadap fitrah manusia. Selain itu, mereka juga sering merampok musafir yang melintasi kota mereka, dan perampokan ini seakan menjadi kebiasaan yang diterima di kalangan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut alaihissalam untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Namun, ajakan beliau ditolak dengan ejekan dan penghinaan. Kaum Sodom menganggap ajaran Nabi Lut aneh dan bertentangan dengan tradisi mereka. Puncaknya, Allah mengirim para malaikat dalam wujud pemuda tampan sebagai tamu di rumah Nabi Lut, yang membuat Nabi cemas karena mengetahui niat buruk kaumnya. Ketika kaum Sodom mendengar kabar tentang tamu-tamu tampan tersebut, mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Lut dengan niat jahat. Nabi Lut bahkan menawarkan putrinya untuk dinikahi sebagai upaya untuk menghentikan mereka, tetapi tawaran ini ditolak. Akhirnya, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala pun turun pada waktu subuh, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 73. Azab tersebut datang dalam bentuk hujan batu, gempa bumi, dan suara mengguntur yang menghancurkan kota Sodom. Allah juga membalikan kota tersebut, menjadikan bagian atasnya di bawah, sebagai bentuk kehancuran total. Nabi Lut alaihissalam beserta pengikut yang beriman diselamatkan, sementara istri Nabi Lut yang tidak beriman ikut binasa bersama penduduk Sodom lainnya. Kisah ini menjadi pengingat akan akibat dari penolakan terhadap ajaran Allah dan perbuatan dosa yang melampaui batas.
Sebagai penutup, kisah-kisah di atas mengingatkan kita akan pentingnya menjalani hidup sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap peristiwa yang terjadi, baik pada kaum terdahulu maupun di masa kini, mengandung pelajaran berharga agar kita selalu menjaga keimanan dan menjauhi kemaksiatan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton, nantikan terus kisah-kisah menarik kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.